Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, rangkuman dari buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan mengenai bab yang membahas tentang doa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Nah, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, beliau mengucapkan doa yang terkenal sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis dan dikuatkan oleh firman Allah dalam Al-Qur'an. Berikut adalah beberapa poin penting tentang peristiwa ini dan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi di sini sudah kita rangkumkan supaya lebih singkat, padat, dan juga jelas. Jadi untuk yang pertama itu doa tawakal Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau hanya mengucapkan, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung." Itu ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-173. Dan doa ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi situasi sulit, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia atau kaum Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka." Perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung." Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-173. Terus untuk rangkuman yang kedua itu mengenai dialog dengan malaikat Jibril. Ketika Nabi Ibrahim berada dalam situasi genting itu, malaikat Jibril menampakkan dirinya dan bertanya, "Apakah Ibrahim membutuhkan bantuan?" Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, "Kalau kepadamu aku tidak butuh bantuan apapun." Terus untuk ringkasan yang ketiga, perlindungan dari Allah. Allah berfirman kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Itu diabadikan di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-69. "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim." Para ulama seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Aliyah menjelaskan bahwa jika Allah tidak menyebutkan kata keselamatan, Nabi Ibrahim mungkin akan menderita karena dingin yang berlebihan. Namun dengan perlindungan Allah, Nabi Ibrahim berada dalam keadaan nyaman di tengah api yang membara. Terus untuk rangkuman yang keempat mengenai pengalaman Nabi Ibrahim di dalam api. Nah, beberapa riwayat menceritakan bahwa Nabi Ibrahim merasakan kondisi yang sangat nyaman selama berada di dalam api. Minhal bin Amru meriwayatkan bahwa Ibrahim berada di dalam api selama 40 atau 50 hari. Dan Nabi Ibrahim menganggap masa itu sebagai masa terbaik dalam hidupnya. Terus untuk poin yang kelima, perilaku binatang. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa cicak meniup api untuk menjaga agar tetap menyala membakar Ibrahim, sementara binatang lainnya berusaha memadamkannya. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak karena perilaku tersebut. Terus untuk yang keenam, reaksi kaum Nabi Ibrahim. Meskipun kaumnya berusaha mencelakai dan menghina Nabi Ibrahim, Allah membuat rencana mereka gagal dan mereka sendiri yang menjadi terhina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, "Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi." Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-70. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat contoh keteguhan iman Nabi Ibrahim, bagaimana ia bertawakal penuh kepada Allah dalam situasi yang sangat mengancam nyawanya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan menyelamatkan Ibrahim dari api yang membara, menegaskan bahwa Allah adalah pelindung sejati bagi hamba-hamba yang beriman. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim dan raja yang sombong yang mengaku sebagai Tuhan, atau kita kenal Raja Namrud. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-258, "Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya atau Allah karena Allah telah memberinya kekuasaan?" Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu menjawab, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud yang sombong dan kafir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berhasil mematahkan argumen Raja Namrud dengan menunjukkan kebodohan dan keliruan cara berpikirnya. Dengan argumentasi yang tepat,
Nabi Ibrahim mampu mengalahkan Raja Namrud yang angkuh itu. Para ahli tafsir, ulama ahli nasab, dan sejarawan menyebutkan bahwa raja tersebut adalah Raja Babilonia bernama Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Sam bin Nuh alaihissalam. Menurut Mujahid, sementara itu beberapa ulama lain berpendapat bahwa namanya adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Saleh bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, Mujahid dan ulama lainnya mengatakan bahwa Namrud adalah salah satu dari 4 raja besar dunia. 2 raja yang beriman kepada Allah dan 2 raja yang kafir. 2 raja yang beriman adalah Zulkarnain dan Nabi Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Namrud dikatakan berkuasa selama 400 tahun dan dikenal sebagai raja yang durhaka, zalim, tiran, sewenang-wenang, dan mabuk dunia. Mengajaknya untuk hanya menyembah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kebodohan, kesesatan, dan angan-angan panjang Namrud membuatnya ingkar kepada Tuhan Sang Pencipta. Namrud berdebat dengan Ibrahim dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Saat Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan," Namrud menjawab, "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Qatadah, As-Sadi, dan Muhammad bin Ishaq menjelaskan bahwa maksud pertanyaan Namrud adalah jika ada 2 orang yang divonis hukuman mati, ia bisa memerintahkan untuk membunuh salah satu dari mereka dan mengampuni yang lainnya, sehingga seolah-olah ia bisa menghidupkan dan mematikan orang. Namun jawaban seperti itu tidak relevan bagi Ibrahim dan telah keluar dari konteks perdebatan yang sebenarnya. Itu bukanlah sanggahan yang valid, melainkan bentuk penyimpangan dari kebenaran. Dalam perdebatan ini, Nabi Ibrahim menunjukkan bukti-bukti keberadaan Tuhan Pencipta melalui makhluk hidup yang dapat hidup dan mati. Keberadaan makhluk hidup ini menunjukkan adanya Pencipta, karena mereka tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan dan menundukkan mereka, yaitu Tuhan Pencipta yang menggerakkan bintang-bintang, angin, awan, dan hujan, serta menciptakan dan mematikan hewan-hewan. Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namun raja yang bodoh itu berkata, "Aku juga dapat menghidupkan dan mematikan." Jika kata-kata raja itu dimaksud untuk menegaskan bahwa ia menciptakan semua makhluk tersebut, maka itu adalah kesombongan dan pembangkangan yang nyata. Tetapi jika maksudnya seperti yang dijelaskan oleh Qatadah, As-Sadi, dan Muhammad bin Ishaq, maka itu tidak relevan dengan pertanyaan Nabi Ibrahim, karena raja tersebut tidak dapat menolak pendapat Nabi Ibrahim dengan argumen yang valid. Nah, setelah argumentasi Raja Namrud dipatahkan oleh Nabi Ibrahim, namun tidak disadari oleh kebanyakan orang yang hadir, Nabi Ibrahim kembali mengajukan argumen lain. Argumen ini menegaskan keberadaan Tuhan Pencipta dan menyoroti kekeliruan klaim raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kekeliruan ini dipatahkan secara nyata oleh Ibrahim yang berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-258. Maksudnya, matahari itu setiap hari digerakkan oleh Allah. Ia terbit dari timur sesuai dengan aturan dan kehendaknya. Dialah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jika kau anggap dirimu mampu menghidupkan dan mematikan, terbitkanlah matahari dari barat. Nabi Ibrahim melanjutkan, "Sesungguhnya Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan berarti Dia mampu melakukan apa saja sesuai kehendaknya, tanpa ada halangan. Dia mampu menundukkan segala sesuatu dan mengendalikannya. Jika engkau anggap dirimu mempunyai kemampuan seperti itu, lakukanlah. Jika engkau tidak dapat melakukannya, engkau tidak seperti pengakuanmu. Semua orang tahu bahwa engkau tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bahkan untuk menciptakan seekor nyamuk saja engkau tidak bisa. Engkau terlalu lemah dan hina karena tidak mungkin dapat melakukannya." Kesesatan, kebodohan, dan kedustaan dari pengakuan Raja Namrud menjadi jelas. Segala tipu daya dan dusta yang telah ia canangkan terhadap kaumnya pupuslah sudah. Raja Namrud kehabisan kata-kata untuk menjawab argumen Nabi Ibrahim. Ia hanya terpaku dan diam tanpa bicara sepatah kata pun. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu terdiamlah orang kafir itu." Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-258. As-Sadi menjelaskan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud terjadi setelah Nabi Ibrahim keluar dari api pembakaran. Pada saat peristiwa pembakaran terjadi, Raja Namrud tidak hadir di tempat perdebatan terjadi antara keduanya setelah peristiwa pembakaran tersebut. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'ar, dari Zaid bin Aslam, bahwa suatu ketika Raja Namrud mengadakan jamuan makan. Orang-orang berdatangan menemui Raja Namrud untuk menghadiri jamuan tersebut. Nabi Ibrahim termasuk salah satu yang diundang. Sebelumnya beliau tidak pernah berkumpul dengan raja kecuali pada hari itu, yaitu hari terjadinya perdebatan antara dirinya dan raja saat itu. Nabi Ibrahim tidak diberi makan.
Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya, bahkan hingga waktu bubar beliau sama sekali tidak diberi makan. Setelah Nabi Ibrahim pulang dan mendekati rumahnya, beliau mengambil gundukan pasir dan mengisi kantungnya sambil berkata, "Kehadiranku akan membuat repot keluargaku." Ketika sampai di rumah, beliau meletakkan bawaannya lalu tidur. Istrinya Sarah melihat kantung yang dibawa Nabi Ibrahim. Setelah dibuka, ternyata kantung itu berisi bahan makanan yang lezat dan Sarah segera mengolah dan memasaknya menjadi makanan siap saji. Ketika Nabi Ibrahim bangun, beliau mendapati makanan telah disiapkan oleh istrinya. Beliau bertanya, "Makanan ini kalian dapatkan dari mana?" Sarah menjawab, "Dari kantung yang kau bawa." Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa makanan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid bin Aslan berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk kedua kalinya, tetapi ia menolaknya lagi hingga malaikat mengajaknya untuk ketiga kalinya dan tetap menolaknya. Akhirnya, malaikat pun berkata, "Kumpulkanlah bala tentaramu dan aku pun mengumpulkan bala tentaraku." Raja Namrud mengumpulkan pasukan dan bala tentaranya saat matahari terbit. Selanjutnya, Allah mengirimkan pasukan lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah pasukan Raja Namrud hingga yang tersisa hanya tulang belulang mereka. Salah satu lalat masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalamnya selama 400 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabnya dengan lalat itu. Selama itu pula, Namrud selalu memukuli kepalanya dengan besi hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.